Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Aditya Roza, dimana di channel ini kita akan belajar banyak hal tentang panahan tradisional, mulai dari busurnya, anak panahnya, teknik-tekniknya, dan segala hal yang berhubungan dengan panahan tradisional. Maka kalau kalian suka dengan panahan tradisional, jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Oke? Seperti yang saya katakan tadi, kali ini kita akan belajar bagaimana merakit aerokarbon. Kita sudah punya bahan-bahannya di sini. Yang pertama ada shaftnya, murni karbon pure 100%. Kemudian kemudian ada bulu ya, yang menggunakan bulu kalkun import 4 inci model parabolik. Kemudian ada poinnya di sini menggunakan poin yang ada ulirnya atau dratnya, jadi lebih mudah ya. Kemudian ada bushing, bentuknya sebagai konektor antara shaft dengan poin ya, seperti ini bentuknya. Poin, ada bushing. Kemudian nok plastik, karena ini aerokarbon maka menggunakan nok plastik ya. Itu bahan-bahannya. Kemudian ada lem ya, saya menggunakan lem 401. Kemudian bahannya juga ada benang ya, saya menggunakan benang levis untuk jahit levis. Kemudian alat-alatnya kita menggunakan pisau, dan kalau kamu punya patching jig itu juga bisa sangat membantu. Baik, pertama di shaft kita menggunakan shaft Carbon Express Predator ya, mereknya Predator balik ya. Oke, Predator ya, saya menggunakan yang spine-nya di 600 ya, 600, dan juga beratnya ini sekitar 11 gram saja. Nah, untuk kelurusan tidak perlu diragukan lagi ya, karena shaft karbon ini dibuat secara menggunakan mesin ya di pabrik, maka kelurusannya sudah hampir 100%. Kita lihat di sini, sangat lurus sekali ya, dan beratnya seragam semua 11 gram. Maka untuk mendapatkan aero yang seragam itu sangat mudah menggunakan aero sintetis seperti ini. Loh, katanya panahan tradisional kok menggunakan bahan sintetis. Oke, untuk teman-teman ketahui, beberapa perlombaan atau turnamen itu ada beberapa juga yang memperbolehkan atau mengizinkan kita menggunakan aero karbon atau sintetis. Maka tidak ada salahnya untuk kita belajar menggunakan aerokarbon dan juga belajar merakitnya. Yang kedua, menggunakan aerokarbon itu dapat menghasilkan tembakan yang lebih istiqomah atau konsisten. Jadi kalau misalnya tembakan kita belum konsisten, bisa jadi teknik kita yang belum benar. Maka untuk belajar menguatkan teknik kita atau memantapkan teknik kita, sangat baik menggunakan aerokarbon. Oke, sudah siap untuk merakitnya. Oke, pertama kita siapkan dulu kita untuk shaft ini tidak ada depan belakang, bisa digunakan ini sebagai depan atau ini tidak ada masalah. Tapi karena ini stikernya menghadap di sini, berarti ini biasanya digunakan sebagai belakang ya, belakang. Nah, yang pertama kita pasang nok plastik, tinggal dimasukkan saja. Tapi sebelum dimasukkan, pastikan dilem dulu ya, dilem. Nah, saya akan tumpahkan lem di noknya di sini, sedikit saja, perlahan-lahan, sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak tumpah nanti. Sedikit saja.
sudah basah, sudah cukup, tidak perlu terlalu banyak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam lubang ininya, karbonnya ya. Tinggal didorong agak kuat, dorong ya, masuk. Nah, sudah sampai mentok. Dan biarkan lemnya mengering, karena saya menggunakan lem 401 ini biasanya lebih cepat keringnya dan sangat kuat. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir tanggal atau lepas saat bermain ya. Nah, kemudian sambil kita menunggu lem di noknya kering, kita pasang poin di bushingnya. Nah, bushing ini ada sedikit ini ya, bagian yang besar itu nanti dimasukkan di poinnya seperti ini. Nah, karena sudah ada ulirnya atau deratnya, tinggal diputar saja, putar sampai mentok. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tumpahkan juga lem di bagian pangkalnya. Tumpahkan lem secukupnya, tidak perlu terlalu banyak, untuk menempelkan bushing ke shaft karbon. Oke, sekeliling. Kalau sudah cukup, tinggal ditempelkan ya. Tinggal ditempel, dorong, nah, sampai mentok. Sudah, tinggal menunggu kering saja ya. Oke, kita lihat nok sudah kering, lemnya sudah kuat ya, sudah kuat. Nah, di nok ini juga ada tanda seperti ini, tanda indeks ya namanya. Kalau di anak panah itu, setiap anak panah biasanya lumrahnya itu punya 3 helai bulu, 3 helai. Nah, helai yang warnanya beda sendiri itu disebut dengan indeks. Nah, indeks itu kita akan taruh sejajar dengan tanda nih, tanda di noknya ini ada tandanya ya. Nah, di sini ada tanda indeks untuk bulunya. Kemudian kalau sudah kering, sudah lekat, kita ambil blading jig ya, lemnya masih digunakan. Ambil blading jig, kemudian masukkan noknya ke dalam lubang jignya ya, ikan masuk dengan presisi. Oke, kalau sudah masuk, kita ambil bulu yang indeks atau yang warnanya berbeda sendiri. Saya menggunakan warna pink. Kemudian jepitkan. Biasanya jarak bulu ke nok itu biasanya 3 sampai 4 cm ya. Jadi dari sini sampai batas bulunya itu biasanya 4 cm, dari ujung lubang ini ke sini 4 cm ya. Dan di sini ada setelan ukurannya, berapa sentimeternya kita bisa setel. Oke, kita masukkan lagi. Pastikan dia kuat, presisi. Kemudian ambil bulu ya, jepitkan ke dalam jepitan.
Sebelum kita tempelkan, tumpahkan lem di tulang bulunya. Tumpahkan lem di sini, di tulang bulunya ini, sedikit saja, tidak perlu sampai tumpah, secukupnya saja, ya, supaya dia lebih cepat kering. Kalau tebal atau terlalu banyak lemnya, maka akan lama keringnya dan akan meluber lemnya kemana-mana. Jadi secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, maka tidak akan kering, tidak akan lengket ke safnya, ya. Oke. Kemudian kita tempelkan. Oke, kemudian ditempel dan kita boleh menunggu sampai lemnya mengering dan lekat ke safnya. Biarkan saja sampai kering. Oke. Sudah kering hasilnya, ya. Kering, kita putar. Ambil bulu berikutnya. Pasang bulu tebal, tapi rata. Ya, sudah, tinggal ditempel. Pastikan bulunya sejajar, ya. Menempel bulu di saf karbon itu lebih cepat kering ternyata dibanding dengan saf natural seperti kayu, bambu, dan bambu tonkin, ya. Itu jauh lebih mudah karena dia sintetis. Dan untuk informasi, ini adalah kali pertama juga saya merakit aero karbon, ya. Jadi mohon maklum kalau banyak kekurangannya. Tapi secara umum kurang lebih hampir sama merakit aero karbon dengan aero natural, hanya berbeda di menempel nok dan menempel poin. Dan saya katakan merakit aero karbon itu jauh lebih mudah karena kita tidak perlu mengikis untuk menempelkan nok, menempelkan poin, dan juga aero karbon itu jauh lebih tahan dibandingkan aero natural, karena aero natural terbentur dengan batu atau besi itu biasanya langsung patah atau paling tidak retak, dan ya sangat riskan untuk terkena benturan dan sebagainya. Sudah kering, kita lanjutkan ke bulu berikutnya. Putar lagi. Oke. Bulu terakhir, ya. Bulu terakhir untuk kita tempelkan. Kita pasang, kita jepitnya. Pastikan presisi, ya. Karena aero yang baik presisinya akan baik pula nanti saat dia dilepaskan atau dilesatkan dari busurnya. Lihat ini, lima sampai 10 detik itu sudah kering biasanya, tidak perlu terlalu lama. Kalau lemnya rata, tidak perlu terlalu lama. Oke, sudah selesai menempel bulu. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita menempelnya presisi, maka terbentuklah rapi, ya, bulunya
setiap 120 derajat itu pasti tertempel bulunya secara rapi. Sudah selesai atau belum? Belum. Kita masih harus mengikat ujung bulu supaya nanti saat dia misalnya tembakan kita meleset masuk ke dalam rumput, kalau tidak diikat biasanya ini akan mudah terbuka. Nah, jadi ini disarankan untuk melilit dengan benang yang sudah kita siapkan. Ya, karena sapnya berwarna hitam, maka kita juga akan melilit dengan benang berwarna hitam. Oke. Sebelum melilit, pastikan kamu membuat sebuah loop ya seperti ini. Gunanya untuk nanti membuat simpul di akhir lilitan. Ya, kita simpan dulu. Kita pinggirkan dulu flashing jignya. Ya. Kita ambil benangnya. Ya, kita siapkan benangnya agak panjang. Oke. Oke. Kita lilit dari ujung bulu. Lilit ya. Manual saja. Ada alatnya sebenarnya, tapi kalau tidak punya alat kita boleh secara manual saja. Oke. Kalau kamu tidak menggunakan loop, boleh juga menggunakan lem, disiram lem. Tapi saya lebih suka untuk aerokarbon ini, saya lebih suka menggunakan loop daripada lem, karena kalau kita mau mengganti bulu itu nanti lebih gampang, tidak perlu dikikis-kikis, tinggal membuka ikatan di lilitan saja. Ya, dililit, diputar saja. Nah, kalau sudah mau selesai rasanya, kita boleh masukkan loopnya ke dalam lilitan. Sambil dililit juga ya. Oke. Masukkan dia ke dalam lilitan. Kita 3-4 lilitan. Kita potong benangnya. 1, 3, 4. Oke, kita potong. Oke. Lalu ujungnya kita masukkan ke dalam loop tadi. Ya, masukkan ujung benangnya ke dalam loop tadi. Kalau sudah, tinggal ditarik. Ya, inilah dia setelah dililit ya, setelah diikat ujungnya. Dan untuk bagian belakang bulu atau fletching ini boleh kita lilit juga atau tidak juga tidak masalah, karena yang paling riskan itu adalah bagian depannya. Dan sudah jadi, inilah dia hasil dari perakitan aerokarbon kita hari ini. Ya, kenapa kita harus merakit sendiri? Yaitu kita harus tahu bagaimana aero ini bisa dirakit supaya nanti saat kita misalnya mungkin poinnya hilang atau bulunya rusak, tentu bulu ini telah digunakan berkali-kali akan
mungkin lusuh atau mungkin terkena benturan dan dia rusak, harus diganti. Tidak perlu membeli baru lagi kan, kita hanya perlu mengganti bulunya saja. Maka paling tidak kamu bisa mengganti sendiri gitu. Paling tidak kita bisa memperbaiki peralatan kita sendiri. Dan kalau kita bisa merakit sendiri, itu harga costnya itu jauh lebih murah. Saya termodalkan sekitar 65.000 sampai 70.000 rupiah untuk merakit Aero ini. Dimana kalau kita beli jadi itu sekitar 80.000 sampai 100.000 rupiah ya, dan lumayan bisa hemat 20.000 rupiah sampai 30.000. Dan kalau dikalikan 1 lusin itu sudah berapa? 20.000 udah sekitar 200 ribuan sampai 300 ribuan. Bisa untuk beli sak lagi kan. Nah, lumayan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, Aero Karbon boleh digunakan untuk melatih konsistensi tembakan kita ya, karena sifatnya seragam ya, beratnya seragam, kemudian kelurusannya tidak perlu diragukan, kemudian spine-nya juga seragam, kelenturannya seragam, kemudian FOC-nya juga seragam. Kita akan bahas FOC nanti. Kemudian kalau kamu punya busur yang cocok dengan satu Aero ini, maka untuk Aero berikutnya juga pasti akan cocok. Maka disarankan untuk menggunakan Aero Karbon kalau kamu ingin belajar konsistensi teknik. Baik, mungkin kali ini itu saja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share, komen, dan yang paling penting subscribe channel ini untuk mendukung, untuk membantu kami memproduksi video-video yang bermanfaat yang lainnya. Saya Adit mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.